Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami mempersembahkan doa malam kami, dan semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami masih ingin mengajak kembali, karena belum ada pertanyaan yang bisa kami jawab, mencermati saksi-saksi iman di Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 9 dan seterusnya itu ya. Kali ini judul renungan kita adalah Bapa Orang Beriman. Jadi di Ibrani pasal 11 itu disebutkan ada banyak saksi-saksi iman, ada tokoh-tokoh seperti itu. Kita sudah berusaha mencermatinya satu persatu. Sekarang sampai pada tokoh Abraham. Nah, mari kita baca lebih dahulu Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 9 saja. Saya baca untuk kita sekalian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saya tambah sampai ayat 10 ya, ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, saksi-saksi iman sampai kepada Abraham. Dan saudara, Abraham itu disebut Bapa Orang Beriman. Nah, ini catatannya di dalam Ibrani pasal 11 ini saja. Nanti kalau dibaca ayat-ayat kelanjutannya, agak panjang di bawahnya beberapa ayat, itu akan menjelaskan Abraham mengalami segi-segi keimanan yang cukup luar biasa. Atau orang sering menyebutnya ujian iman. Saya lebih suka menyebutnya menghidupi segi-segi keimanan, seperti itu. Jadi kalau disebut ujian iman ya bisa ya, namanya ujian itu orang kalau mau naik pangkat harus melalui ujian dulu. Tapi menghidupi segi-segi iman, paling tidak saya mencatat ada 3 hal besar di situ yang sempat dialami Abraham dan dinyatakan di kitab suci. Yang pertama adalah ketika dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim, dari tanah Haran itu ya, untuk
pergi ke negeri asing. Jadi Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan kemapanan, meninggalkan keluarganya, dan pergi ke tanah asing, dan belum tahu harus kemana. Tapi Abraham nurut. Ini loh. Jadi kitab suci diawali dengan ini. Ya, Abraham yang nurut ini. Ya, sehingga setelah anak cucu Adam, ya mulai dari Nuh dan seterusnya, itu sampai kepada bapak orang beriman itu Abraham. Nah, Abraham itu yang pertanyaannya disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, pergi ke tanah asing yang belum tahu entah di mana. Pertanyaannya kok nurut gitu loh. Nah, ini pasti orang yang menurut seperti itu adalah orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Imannya benar-benar percaya bahwa yang menyuruh itu sudah pasti menjamin ada satu tempat yang baik bagi dia, seperti itu. Nah, padahal itu kan baru disuruh oleh Tuhan. Dan kita tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana Tuhan menyuruhnya. Apakah hanya dengan ilham, atau Tuhan menyuruh malaikatnya menemui, atau melalui mimpi, atau melalui perintah langsung dengan bersuara yang didengar secara audible begitu, tidak dijelaskan dengan rinci. Tidak saya dapati di situ, atau saya yang mungkin belum rinci mendapatinya. Tetapi Abraham diperintahkan seperti itu. Dan Abraham percaya, kalau gambaran saya, ya mestinya sama dengan kita. Kita kalau disebut mendengar suara Tuhan itu, ya kita mendengar suara Tuhan dengan 7 cara itu ya, yang dulu kayaknya sudah pernah saya ketengahkan di doa malam juga. Mendengar suara Tuhan itu sampai sekarang ini yang bisa saya pegang dengan 7 cara, saudara ya. Nah, Abraham diperintah oleh Tuhan lah pokoknya. Dan Abraham taat. Dia pergi meninggalkan keluarganya dan pergi ke tanah asing yang belum tahu di mana. Nah, kemudian ketika dijanjikan anak, ketika malaikat Tuhan datang dan berkata bahwa besok seperti waktu ini kamu akan mempunyai anak laki-laki yang dilahirkan dari istrimu Sarah, gitu ya. Nah, waktu itu sampai dikatakan Sarah tertawa mendengar itu karena dia sudah tidak mungkin punya anak. Kalau seperti orang sekarang sepertinya sudah, maaf permisi bicara, mati head seperti itu. Jadi sudah tidak mungkin punya anak. Makanya ketawa dia. Manusiawi itu. Tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa istrimu tertawa, tapi besok akan mempunyai anak. Dan Abraham percaya. Dan terbukti akhirnya punya anak kandung, yaitu Ishak, lahir. Pada waktu usia mereka sudah sangat-sangat renta. Kalau untuk ukuran sekarang sudah renta itu, di atas 80 tahun si Sarah itu. Nah, ini hal yang kedua. Lalu yang ketiga, yaitu menghidupi segi-segi iman ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak kandung satu-satunya, untuk dipersembahkan di atas Gunung Moria. Nah, saya dulu sempat berpikir, kok bisa begitu ya? Abraham itu diperintah oleh Tuhan mempersembahkan anaknya, dan dia diperintah, dikatakan kan itu malam harinya dia diperintah, pagi harinya pagi-pagi sekali dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan mentaati firman Tuhan itu, membawa Ishak dengan kedua bujangnya menuju ke Gunung Moria, lalu siap untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Pertanyaannya begini, kok dia yakin betul bahwa itu suara dari Tuhan? Kalau saya, mungkin saya menerapkan dalam diri saya. Kalau saya yang diperintah, saya mesti mempertanyakan, ini kok perintah Tuhan kok sama dengan dewa-dewa di sekeliling yang memerintahkan supaya umatnya mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Kok masuk Tuhan kok sama ya? Mesti ada pertanyaan seperti itu.
lalu mempertanyakan ini sebetulnya suara Tuhan yang benar atau enggak. Kan seperti itu. Harusnya semacam itu. Ada keraguan-keraguan, ada pertanyaan-pertanyaan, tapi Abraham itu enggak seperti itu. Mungkin dia pakai pergumulan, tapi segera memutuskan gitu. Memutuskan dan paginya dia berangkat. Bahkan kemungkinan Sarah istrinya tidak diberitahu. Ya, bahwa anaknya akan disembelih, dipersembahkan bagi Tuhan seperti itu. Nah, itu saudara ya. Nah, oleh karena itu saya mempertanyakan, kok bisa seperti itu? Nah, jawabannya pasti Abraham yakin bahwa suara yang ia dengar itu suara dari Tuhan. Jadi Abraham itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kalau itu nyata dalam semua kisah Abraham. Abraham di mana-mana mempersembahkan korban, akrablah dengan Tuhan seperti itu. Makanya Tuhan mengutus malaikatnya berupa 3 orang yang mendatangi kemahnya dan seterusnya itu. Nah, itu karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, lalu jawabannya ternyata ada di kitab Ibrani ini juga. Kecuali dia yakin bahwa itu adalah perintah dari Tuhan, Abraham itu tidak segan-segan mempersembahkan anaknya. Ternyata di Ibrani pasal 11 ini dijelaskan. Karena ia yakin bahwa Tuhan sanggup menghidupkan yang sudah mati. Ya gitu. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, ini yang menjelaskan bagi kita. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah itu, jadi Tuhan, Abraham itu maksud saya, Abraham itu percayanya kepada Tuhan itu, ia percaya betul bahwa dia berhadapan dengan Tuhan, dan percaya betul pada kuasa Tuhan, percaya betul kepada kebijaksanaan Tuhan. Nah itu loh saudara. Jadi iman yang seperti ini yang perlu kita teladani. Seringkali bahkan kita yang hidup pada zaman sekarang, kita ada waktunya, kalau yang saya alami ya, kadang-kadang tidak percaya kepada kebijaksanaan Tuhan. Coba toh, orang-orang yang mengalami kemalangan, termasuk saya, pada waktu anak saya dipanggil Tuhan, saya mempertanyakan, Tuhan salah saya itu apa? Ya, kalau orang dipanggil Tuhan sudah usianya cukup tua, sudah meninggalkan anak cucu, itu mending gitu. Loh, anak saya baru usia 6 tahun dan sudah kita doakan terus, kita minta terus supaya Tuhan memberi hidup, dan nanti tujuannya kan baik, supaya anak-anak saya melayani Tuhan, permintaannya juga begitu, tapi kok tetap dipanggil. Nah, yang sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Sekarang orang beriman itu seringkali kurang mempercayai hikmatnya Tuhan atau kehendak rencananya Tuhan gitu. Tapi Abraham enggak. Abraham menerima dan dia mencari akal atau mencari hikmat yang lain bahwa oh ya, yaitu tadi, kalau Tuhan menghendaki Ishak dikorbankan, Tuhan nanti akan menghidupkan walaupun ia sudah mati. Seperti itu. Makanya tanpa ragu-ragu dia mempersembahkan Ishak anaknya. Nah, jadi saudara, Abraham berhasil dalam semuanya itu. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Jadi yang lulus dalam menghidupi segi-segi iman itu, itulah yang imannya berbobot. Walaupun itu tidak mudah, saudara. Ya, sangat tidak mudah. Ya, saudara yang praktek iman, kita yang hidup dalam perjanjian baru, ada banyak hal yang seringkali menantang. Kadang-kadang kita dalam berpegang kepada iman dihadapkan kepada pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu pilihan-pilihan yang berat. Ya, ya seperti Abraham itu. Ya, Abraham dalam disuruh mempersembahkan Ishak anaknya, ditaati atau enggak? Nah, itu kan pilihan itu. Ya, tapi dia memilih taat karena dia yakin betul dan dia punya prinsip bahwa Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini loh yang
Kelihatannya sederhana, tapi bagi kita yang hidup pada zaman sekarang perlu merenungkannya. Ya, menghadapi pilihan-pilihan yang kadang-kadang ada di hadapan kita dalam berpegang kepada iman, apa yang kita pilih. Nah itu. Nah, itulah Bapa orang beriman. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan kali ini bunyinya demikian. Iman sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan berat. Bahkan bisa menyangkut pilihan antara hidup atau mati. Ini saja. Ya. Nah, tapi kalau itu diteruskan tentu saja yang lulus atau yang berhasil melampaui segi-segi kehidupan iman yang berat itu, yang imannya berbobot. Kan begitu. Nah, mari kita minta supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berhasil menghidupi segi-segi iman. Walaupun berat seperti apapun, tapi kita memilih yang baik, yang benar, yang ada di pihak Tuhan. Dan meraih iman yang semakin berbobot. Sekali lagi, iman sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan berat, bahkan bisa menyangkut pilihan antara hidup atau mati. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita akhiri dengan doa, kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan saya memperingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu dilaksanakan lebih rinci, lebih lama. Kalau yang doa malam difokuskan pada renungan-renungannya dan menjawab pertanyaan tentu saja. Ya, terima kasih untuk semua yang setia mengikuti. Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.